Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah pada pagi hari ini. Mari kita akan masuk dalam ibadah, kita akan masuk dalam saat teduh, merenungkan betapa kasih dan kemurahan Tuhan yang kita sudah alami dalam sepekan ini. Ungkapkanlah rasa syukurmu kepada Tuhan. Nyatakanlah rasa terima kasih kita kepada Dia, Allah yang sudah memelihara kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau baik Tuhan, haleluya. Kami umat-Mu mau beribadah, kami umat-Mu Tuhan mau menikmati lawatan Tuhan. Kami dapat berkumpul dalam setiap persekutuan kami. Kami rindukan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi ini mendapatkan kasih setia-Mu. Kami akan masuk dalam persekutuan di mana Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Sebagai imam besar kami Tuhan. Imam besar yang melayani setiap kami umat-Mu. Yang lemah dikuatkan. Yang berbeban berat Tuhan gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Bahkan yang sakit kami percaya kuasa bilur-Mu menyembuhkan ya Tuhan. Teguhkanlah setiap pemberitaan firman-Mu dengan tanda-tanda heran dan mukjizat-Mu. Sebab kehadiran-Mu memberikan dampak yang baik, bahkan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan pagi ini. Yang saya ambil dalam Mazmur pasal 41 ayat 2 sampai ke 3. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 41 ayat 2 sampai ke 3. Kepada pemimpin pujian, sebuah nyanyian dari anak-anak Korah. Seperti rusa yang rindu akan aliran-aliran sungai, begitu juga jiwaku terhadap Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Kapan aku boleh datang dan muncul di hadapan Allah? Puji Tuhan, jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan jiwa kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus.
katakan bersama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Pembacaan firman Tuhan kita pagi ini dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai ke 8. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ke 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menjadikan daging sebagai kekuatannya, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan menjadi seperti semak di padang gurun, dan takkan melihat ketika kebaikan datang, tetapi akan tinggal di tempat-tempat kering, di padang belantara, di tanah asin yang tidak berpenghuni. Diberkatilah orang percaya kepada Tuhan, yang pengharapannya adalah Tuhan. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke sungai dan tidak takut ketika panas datang. Yang daun-daunnya tetap hijau dan tidak khawatir pada tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Sesaat kita akan menerima firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi pelita bagi jalan hidup saudara dan saya, terang bagi dalam setiap langkah kita. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saatnya kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah benar-benar firman-Mu akan menerangi langkah hidup kami, sebab disitulah kami akan mendapatkan kebenaran kehidupan dan jalan pada keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati hidup kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sampai pada berita sukacita pada pagi ini, Bapak Ibu Saudara, yang kita akan baca bersama-sama dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama ya, saudara dari rumah masing-masing. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Puji Tuhan. Kalau saya
sebutkan atau katakan dalam bahasa yang sederhana. Kalau saudara dan saya mau ketemu dengan Allah, ya, Allah itu siapa? Allah itu adalah pemilik surga. Allah itu yang maha kuasa, yang maha heran, yang maha adil, yang maha kasih, yang maha dahsyat. Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Dia Allah pemilik surga. Melalui ayat ini kita akan melihat kalau saudara dan saya mau ketemu dengan Allah, jalan satu-satunya hanya melalui Yesus. Nah, puji Tuhan saudara ya, ini kabar sukacita, kabar yang pasti, kabar yang tidak meragukan saudara. Kalau saya berbicara dengan seorang yang ingin lebih kenal siapa Yesus, ya, saya katakan kepada dia, apakah kamu kenal atau mengakui adanya Tuhan? Ya, saya percaya adanya Tuhan. Apakah kamu kenal karakter Tuhan atau kemaha kuasanya Tuhan? Ya, saya tahu. Coba Anda sebutkan, seberapa kamu tahu karakternya Tuhan? Ya, dia katakan Tuhan atau Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Kasih, Maha Kaya, Maha Hebat. Puji Tuhan. Betul jawabanmu. Kalau dia Maha Adil, saya mau katakan, orang yang bersalah dihukum enggak? Oh iya, dihukum. Nah, kalau Allah menghukum orang berdosa, tempatnya di mana? Ya di neraka. Betul jawabanmu. Berarti saya mau tanya lagi satu pertanyaan. Apa yang terjadi? Ataukah kamu percaya ada sesuatu yang kekal di balik kematian? Seperti neraka dan surga. Saya percaya. Nah, di situ kuncinya. Ya. Di balik kematian ada satu yang kekal. Apakah itu surga? Allah itu Maha Kasih. Dia mau ajak semua umat ciptaannya ke surga. Tetapi Allah itu juga Maha Adil. Dia menghukum semua orang berdosa masuk neraka. Nah, kita melihat kalau saudara dan saya melalui ayat ini mau ketemu Allah yang punya surga, mau ketemu Allah yang raja segala raja, mau ketemu Allah yang pencipta langit dan bumi, yang berdiam di dalam kerajaan surga, maka ayat ini mengatakan apa? Hanya melalui Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa hanya melalui Yesus? Apakah tidak ada jalan lain? Itu pertanyaan yang bagus sekali saya. Mengapa melalui Yesus? Mari saya akan tarik undur saudara ya. Bahwa dalam beberapa minggu sebelumnya saya sempat menyampaikan firman Tuhan. Bahwa manusia kepentok ya. Maksudnya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Dosa harus dihukum. Untuk menebus dosa harus dibayar dengan pertumpahan darah. Penumpahan darah. Kematian seseorang untuk menebus dosa. Dosa tidak dapat dibayar dengan perbuatan baik. Ada yang menyangkal saya, kenapa tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik Pak Pendeta? Betul saya katakan tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Saya katakan, sebaik apa kita dapat membayar dosa itu? Walaupun kebaikanmu 99,9999. Kenapa tidak bisa capai 100 Pak Pendeta? Saya katakan, bisakah Anda bebas dari berbuat dosa satu hari? Walaupun engkau mengunci diri di dalam kamar. Bisakah engkau bebaskan pikiranmu dari tidak berbuat dosa? Wah sulit Pak Pendeta. Nah itu sebabnya manusia tidak bisa sempurna untuk membayar dosa-dosanya.
Walaupun kebaikannya 99,999 tetap tidak sempurna. Lantas apa yang terjadi kalau tidak sempurna? Ia tidak bisa membayar itu dosa. Kenapa? Karena tuntutan surga minta nilai 100%. Berarti manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Untuk itulah harus ada jalan lain, solusi lain. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu Allah yang punya surga. Dia datang ke dunia melalui Yesus. Datang ke dunia, untuk apa dia di dunia? Dia rela mati menebus saudara dan saya. Dia rela mati karena pelanggaran dan kejahatan kita. Dia rela mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dia rela mati karena pemberontakan-pemberontakan kita kepada Allah. Dosa-dosa kita kepada Allah. Kejahatan-kejahatan kita kepada Allah. Dia rela mati. Semuanya dia tanggung di atas kayu salib. Dialah Allah yang sudah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Karena dia Allah, dia bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Kemudian dia naik ke surga, menyediakan hidup yang kekal bagi saudara dan saya. Inilah sebabnya kenapa hanya melalui Yesus jalan keselamatan itu. Karena dialah yang punya surga. Allah itu datang ke dunia sebagai manusia melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan dalam pasal 14 ayat yang ke-6 Yohanes ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Ya. Saudara dimanapun juga berada ya. Saudara-saudara yang ada di luar negeri mungkin dengarkan firman Tuhan. Jesus said to him, I'm the way. Listen, I'm the way. The truth and the life. No one comes to the Father ya, except through me. Tidak ada seorang pun yang akan dapat ketemu Allah, yang akan dapat ketemu surga kalau tidak melalui Yesus. Ya, jelas ya Bapak Ibu Saudara, ini berita sukacita. Saudara tidak lagi dirundung rasa ketakutan, kecemasan. Ya, di mana mencari keselamatan? Berita sukacita pada pagi hari ini, sampaikanlah. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak saja menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi Tuhan juga mau pakai saudara untuk memberitakan kabar baik ini. Saudara sudah memahami alur kronologis penyelamatan dari Tuhan seperti ini ya. Saudara dapat bercerita kepada teman-temanmu. Saudara dapat bercerita kepada saudara-saudaramu. Saudara dapat bercerita kepada mitra usahamu. Ya, kepada pelanggan, karyawan dan sebagainya. Sampaikan berita baik ini. Saudara. Berita ini sangat jelas, penuh dengan kepastian. Saudara. Dialah jalan. Ya, jelas saudara, dia jalan saudara. Bagaimana mungkin kita akan kesasar tidak sampai ke surga? Tidak mungkin saudara, karena Allah turun dari surga. Jadi dia tahu jalan ke surga. Akulah jalan, jalan kehidupan, jalan ke surga, jalan ke selamat. Karena Yesus turun dari surga saudara. Luar biasa saudara. Akulah jalan. Kemudian dikatakan, akulah kebenaran, saudara. Ya, tidak, surga bukan tempat orang-orang yang berdosa, saudara. Ya. Bukan orang-orang yang jahat. Ya. Dalam Wahyu mengatakan, orang cabul, penakut, penjinah, sihir, dan sebagainya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Hanya orang-orang benar. Nah, bagaimana saudara? Di mana saudara akan mendapatkan kebenaran? Saudara? Hanya melalui Yesus, saudara. Yesus yang menuntun kita pada jalan kebenaran, saudara.
Jujur saya pun sampai sekarang belum sempurna. Tetapi ketika saya mengikuti Yesus, Yesus yang menuntun hidupku pada jalan kebenaran, saudara. Karena apa? Supaya kami dilayakkan masuk dalam kerajaannya, saudara. Makanya kita dituntun. Ya, bukan manusia yang menuntun saudara. Manusia pun banyak kelemahan dan kekurangan. Tetapi dialah Yesus yang sudah memberikan firman-Nya bagi kita. Ya, tuntunan kebenaran ada dalam firman Tuhan. Ada di dalam Alkitab ini, saudara. Alkitab ini satu-satunya buku ya yang sudah dicetak miliaran buah, saudara. Dan di dalamnya kita melihat karya Allah yang luar biasa. Ya. 66 kitab di dalam Alkitab ini, saudara, ditulis oleh 40 penulis dalam masa yang berbeda-beda, saudara. Ya. Ada ditulis 600 tahun sebelum Masehi, sampai ada ditulis ya 64 setelah Masehi, saudara. Saudara, kita melihat tidak ada satupun yang saling bertentangan, saudara. Dinubuatkan di dalam perjanjian lama 600 tahun sebelumnya. Yesus akan datang, saudara, oleh Nabi Yesaya. Dan digenapkan di perjanjian baru. Yesus betul-betul hadir, saudara. Yesaya menuliskan atau Mika menuliskan, dia akan mengendarai seekor keledai. Itu ditulis 400 sebelum Masehi, saudara. Dan digenapkan oleh Yesus, dia pun mengendarai seekor keledai, saudara. Ini Alkitab, saudara. Apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi sekarang ini dan apa yang akan terjadi, saudara, dituliskan dalam Alkitab. Inilah Alkitab, saudara. Isi hatinya Tuhan yang dituliskan melalui ilham roh ya, kepada 40 penulis dalam masa yang berbeda. Tidak ada satupun ayat yang saling bertentangan satu dengan lain. Inilah penuntun hidup saudara dan saya. Yang kita nyanyikan tadi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman ya. Ini jalan kebenaran yang menuntun saudara pada keselamatan. Engkau akan menemukan keselamatan jika engkau membaca firman ini. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Haleluya, yang dituliskan sehingga kita dapat membaca. Sudah dituliskan dalam berbagai bahasa dunia supaya saudara mengerti apa isi firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan meneguhkan apa yang saudara baca. Roh Kudus akan membukakan mata rohani saudara. Saudara dapat mengerti betapa cintanya Tuhan bagi kita, bagi manusia, untuk memberi keselamatan bagi saudara dan saya. Dia kebenaran. Kemudian dikatakan, dan akulah kehidupan, jalan hidup saudara. So pasti saudara, Allah yang turun dari surga tahu jalan ke surga membawa saudara. Dia Allah yang kudus, dia juga menuntun saudara dalam hidup kebenaran melalui firman. Dan dikatakan dia juga jalan kehidupan. Ya, saudara akan menikmati kehidupan selama di dunia ini. Loh, apa maksudnya Pak Pendeta? Saya sudah hidup, betul. Saudara mungkin hidup secara jasmani, tetapi jiwa saudara mungkin mati. Merana dalam jiwa ini. Engkau sedang mengembara dalam tanda tanya yang besar. Kemana aku setelah mati? Jujurlah saudara. Mungkin tubuhmu sehat walafiat. Tetapi jiwamu sedang merana, mengembara. Penuh dengan ketakutan, kemana aku setelah mati? Karena aku belum mendapatkan kepastian apakah aku selamat. Pagi ini berita besar, berita sukacita. Engkau akan dapat bertemu Allah. Engkau akan dapat menikmati keselamatan itu. Hanya melalui Yesus. Dialah jalan kehidupan. Haleluya. Jadi selama engkau di dunia ini, engkau tidak lagi merasa takut dan cemas kalau kematian itu menjemputmu. Selama di dunia ini,
Dia juga memberikan kehidupan, rasa damai dalam hidupmu yang tidak bisa dunia berikan. Ya, berapa banyak saya sempat lihatkan dalam slide pelajaran beberapa minggu yang lalu. Berapa banyak artis-artis Korea, salah satu contoh saja ya. Mereka hidup tenar, berhasil, masih muda, cakap, cantik dan sebagainya. Secara badani luar biasa, secara karir luar biasa. Tetapi ada satu fakta di balik itu. Mereka tidak dapat menemukan jalan keluar pengembaraan jiwanya untuk mencari damai. Apa yang dilakukan? Saya hanya membaca ya kisah-kisah mereka. Hampir semua mati dalam cara yang tidak wajar. Bunuh diri sebagian besar kan apa? Ya, depresi, stres dan sebagainya. Itu berarti mereka tidak menemukan kedamaian dalam hidupnya. Pengembaraan yang dipenuhi ketakutan. Nah, Yesus memberikan damai dalam hidupmu. Karena dia dari surga. Allah yang memberikan damai dalam hidupmu. Sebab itu pada pagi hari ini saudara ya. Sebuah ayat saya bacakan lagi bagi kita. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-18. Efesus pasal 2 ayat 18. Karena oleh dia kita kedua pihak dapat dalam satu roh beroleh apa? Jalan masuk kepada Bapa. Saudara dan saya diperdamaikan oleh Tuhan. Ya, bangsa Israel umat pilihan Tuhan. Ya, dan kita Israel rohani yang ditebus oleh darah Kristus. Kedua pihak ini disatukan di dalam roh. Ya, mereka percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat. Demikian juga saudara dan saya percaya kepada Tuhan, terima Yesus sebagai juru selamat. Maka kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Haleluya. Kiranya berita besar sukacita pada pagi hari ini menghapuskan ketakutan saudara, menghilangkan rasa khawatir saudara. Saudara akan menikmati ketenangan mulai hari ini. Terima Yesus dalam hidupmu. Hanya melalui Yesus engkau akan dapat bertemu dengan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa saudara ya. Melalui firman Tuhan ini. Dialah jalan, dialah Allah juru selamat kita. Tuhan Yesus terima kasih. Kami senang sekali dapat mendengar berita sukacita pagi hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan berita sukacita ini. Biarlah setiap kami yang mendengar, menyaksikan dimanapun dan siapapun juga Tuhan. Teguhkanlah Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan atas mereka. Kami tidak secara kebetulan dapat menyaksikan tayangan ini, mendengarkan berita firman Tuhan. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan sayang mereka. Supaya mereka tidak binasa, supaya mereka tidak hidup dalam pengembaraan di dalam ketakutan mencari keselamatan. Tetapi Tuhan karuniakan, anugerahkan kasih-Mu kepada mereka. Supaya kami semua beroleh jalan masuk kepada Bapa, kepada Allah Juru Selamat, kepada Allah Pemilik surga, kepada Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Yesuslah jalan, dialah kebenaran saudara, dia perlindungan saudara. Saya akan membacakan petunjuk hidup baru untuk kita menjalani sepekan ini. Saudara ya, di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai ke 5. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu itulah kesengsaraan yang menyebabkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara tetaplah setia di dalam Tuhan, karena di dalam Dialah ada jalan keselamatan, jalan kebenaran, dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Yesuslah jalan kebenaran.
seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Yesus. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam doa berkat. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, dan penyertaan sukacita Allah Roh Kudus memberkati kita semua. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas buah-buah nikahmu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas cita-cita masa depan dan pendidikanmu. Terimalah berkat Tuhan atas ibadah, pengabdian, pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Hanya di dalam Yesus kita menemui keselamatan. Di dalam Yesus kita menemui Allah Juru Selamat itu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.